Yo, assalamualaikum, salam sejahtera rekan-rekan semua. Semoga di dalam kondisi pandemi yang terjadi di dunia, yang khususnya terjadi di Indonesia saat ini, semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, di sini kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unpas yang di bawah bimbingan Muhammad Alfi Pratama, mata kuliah Etika Profesi, kita mau bikin podcast nih tentang human ethic yang diajukan untuk tugas ujian tengah semester. Semoga bisa diterima oleh teman-teman mahasiswa sekalian ya. Kita mulai aja memperkenalkan diri dari beberapa pemateri yang akan mengisi podcast ini. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Raul Alkaprio. Nama saya Nandi Renaldi. Nama saya Aji Nugra Pratama. Nama saya Nugra Pramono. Nama saya Pini Indah Damayanti Tampu Bolon. Nah, teman-teman, kami di sini akan menjelaskan human ethic dari David Hume. Mari kita mulai dari biografi singkat David Hume yang akan dijelaskan oleh rekan saya Anugrah Pramono. Oh iya, baiklah. David Hume lahir 26 April 1711 di Edinburgh. Meninggal pada tanggal 25 Agustus 1776 di Skotlandia pada umur 65 tahun. Dia seorang filsuf Skotlandia, ekonom, dan sejarawan. Dia dimasukkan sebagai salah satu figur paling penting dalam filosofi barat dan pencerahan Skotlandia. Walaupun kebanyakan ketertarikan karya Hume berpusat pada tulisan filosofi. Sebagai sejarawan lah, dia mendapat pengakuan dan penghormatan. Karyanya The Histories of England yang merupakan karya dasar dari sejarah Inggris untuk 60-70 tahunan sampai karya Macaulay. Bukan hanya The History of England aja, Hume juga memiliki banyak karya, di antaranya Treatise of Human Nature being an attempt to introduce the experimental method of reasoning into moral subject tahun 1737. Yang kedua ada Essay on Miracles tahun 1748. Yang ketiga ada An Inquiry Conquering Human Understanding tahun 1749. Yang keempat ada The Natural History of Religion tahun 1755. Yang terakhir ada Inquiring Conquering the Principles of Morals tahun 1751. Dan karya-karya David Hume didominasi oleh tema-tema politik, agama, moral, dan filsafat pengetahuan yang tersebar dalam buku-buku maupun surat-suratnya. Nah, bener banget, karena di balik karya-karyanya Hume sangat dipengaruhi oleh empiris John Locke dan George Berkeley, dan juga bermacam penulisan berbahasa Prancis seperti Pierre Bailly, dan bermacam figur dalam landasan intelektual berbahasa Inggris seperti Isaac Newton, Samuel Clarke, Francis Hutchinson, Adam Smith, dan Joseph Butler. Tidak hanya itu kawan, menurut buku yang saya baca, di balik karya-karya dia menganut naturalis. Hume merupakan filsuf besar pertama dari era modern yang membuat filosofis naturalis. Filosofis ini sebagian mengandung penolakan atas prevalasi dalam konsep dari pikiran manusia merupakan miniatur dari kesadaran suci. Sebuah pernyataan Edward Charles yang dimaksudkan dalam doktrin I am of God. Doktrin ini diasosiasikan dengan kepercayaan dalam kekuatan akal manusia dan penglihatan dalam realitas, di mana kekuatan yang berisi skriptingnya Tuhan, skeptimes Hume dapat dari penolakan atas ide di dalam. Sebentar. Ternyata selain naturalis, dia juga skeptis itu. Sebagai contohnya, kausalitas itu tidak ada. Bila ada dua peristiwa yang biasanya dianggap orang sebagai sebab dan akibat, misalkan ya, air mendidih pada 100 derajat Celcius karena air dipanaskan dengan api, itu hanyalah menghubungkan post and hoc. Jadi maksudnya peristiwa setelah terjadi post peristiwa belum tentukan setiap tempat dan situasi air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius karena dipanaskan dengan api, kecuali kalau ada orang yang telah membuktikannya sendiri, yakni dengan melakukan percobaan secara terus-menerus dan di berbagai daerah. Ya,
Emang bener kan kata aku juga, keraguan-raguannya itu membuatnya digolongkan dalam filsuf empirisme. Tetapi secara khusus, empirisme radikal. Iya memang, karena sudah pengetahuan umum kan, jika seorang filsuf itu dipandang radikal. Contohnya Marx dengan Marxismenya atau Hegel dengan integralismenya. Iya, tapi kan berbeda gitu, no. Soalnya kan si Hume ini kan masuknya ke pemikir dalam ilmu sosial modern. Di Eropa pada zamannya pula, semua bidang kajian ini pada masa Hume merupakan cabang dari suatu tubuh besar moral filosofi, yaitu ilmu mengenai hakikat manusia gitu. Sebenarnya filsuf dari zaman Yunani seperti Plato, Aristo, mereka berdiri dari abad ke-17 sampai abad ke-18. Kan dasar filsuf sebagai cabang ilmu pengetahuan, akan tetapi Hume sendiri ini lebih dikenal dengan sejarawan kalau menurut yang saya baca. Oh gitu ya, tapi agak berbeda kalau kita membandingkan dengan Yunani yang notabene hidup di era sesudah Socrates maupun Aristoteles. Filsuf ini agak unik sih kalau menurut saya. Ya setuju, soalnya kan menurut sahabatnya ini mah Adam Smith yang dulu juga sama-sama bersekolah di Oxford menyebutkan si Hume ini sebagai seorang pribadi yang riang, pandai bergaul dan berpikiran terbuka yang selalu siap membantu orang-orang yang di sekitarnya. Berbedalah dengan filsuf-filsuf yang terkenal akan paham radikal. Tunggu teman-teman, sebelum terlalu jauh, ingat bro, kita tuh kan bicara tentang Hume gitu. Kalau kita bahas filsuf dari zaman Socrates, Plato, panjang sekali gitu. Gak akan selesai ini podcast, bisa-bisa sejam, 2 jam, 3 jam lebih mungkin ya. Iya juga sih, kita bahas lebih ke etika aja. Ya mungkin saya akan menambahkan sedikit pengertian dari etik ya. Etik adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik buruk. Etika disebut juga filsafat moral. Etika itu membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik buruk dalam hubungan antar manusia. Etika juga tidak lepas dari moral. Jadi pengertian dari etika tersendiri itu dalam bahasa Yunani ya berarti watak atau kesusilaan atau adat, sedangkan moral dari kata moros yang berarti cara hidup atau adat. Ada perbedaan antara etika dan moral. Moral lebih tertuju pada suatu tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai. Bisa juga berarti sistem ajaran tentang nilai baik buruk, sedangkan etika adalah pengkajian secara mendalam tentang sistem nilai yang ada. Jadi etika sebagai suatu ilmu adalah cabang dari filsafat yang membahas sistem nilai yang berlaku. Moral itu adalah ajaran sistem nilai baik buruk yang diterima sebagaimana adanya, tetapi etika adalah kajian tentang moral yang bersifat kritis dan rasional. Dalam kehidupan sehari-hari ya, pengertian etika sering disamakan dengan moral, bahkan lebih jauh direduksi sekedar etiket. Moral berkaitan dengan penilaian baik buruk mengenai hal-hal yang mendasar yang berhubungan dengan nilai kemanusiaan. Sedangkan etika atau etiket berkaitan dengan sikap dalam pergaulan, yaitu sopan santun, tolak ukur, dan tindakan pantas atau tidak pantas. Lalu mengapa manusia harus bermoral atau beretika? Karena manusia adalah makhluk yang berakal. Segala perbuatan atau tindakannya dan perkataan manusia harus dipertanggungjawabkan. Perbuatan makhluk berakal senantiasa dinilai. Perbuatan yang bernilai itulah yang menjadikan kehidupan manusia menjadi bermakna. Jadi itu adalah etik ya, secara landasan filosofis, secara singkat gitu. Nah, itu secara singkat materi yang disampaikan oleh rekan saya. Sekarang kawan, kita lihat menurut etika Hume. Jadi menurut pandangan etika Hume bahwa etika adalah masalah perasaan. Perasaan ini muncul dari kesan yang dihasilkan oleh fakta empirik, sehingga Hume beranggapan bahwa hukum moral adalah tidak ada. Nah, berarti kalau gitu dengan kata lain, etika adalah masalah perasaan setuju dan tidak setuju atau senang dan tidak senang.
Akan tetapi, jika setuju dan senang, maka itu baik dan begitu juga sebaliknya. Iya, jadi namun kan untuk menjaga agar tidak ada kesewenang-wenangan etis, maka Hume beranggapan bahwa manusia memiliki sikap saling simpati yang dibangun di atas 4 keutamaan. Nah, masuk jadi paham inilah yang membentuk epistemologinya, sehingga lahirlah anggapan bahwa ilmu tersebut bersifat relatif, subjektif, bukan objektif. Hume juga menolak ide kausalitas dari substansi, sebab keduanya tidak bisa dibuktikan secara empirik. Nah, singkatnya agar ini semua bisa berjalan dengan lancar, lalu diciptakanlah norma-norma tertentu dan dalam penerapan norma ini dilaksanakanlah pembiasaan-pembiasaan yang menjadi kebiasaan ilmiah yang menjadi seakan-akan terasa seperti hukum moral. Guys, bener dong yang aku baca. Hume itu memiliki sifat sentimentalis. Gak tau dah, yang gue tahu mah sentimental. Perbedaan sentimental dengan sentimentalis itu apa sih? Nah, jadi gini Nan, seorang sentimentalis yang berpendapat bahwa etika didasari pada emosi atau sentimen daripada prinsip moral abstrak, dia mempertahankan komitmen awal untuk penjelasan naturalistik dari fenomena moral. Nah, Hume juga menyangkal bahwa manusia memiliki konsepsi aktual tentang diri, menyatakan bahwa kita hanya mengalami sekumpulan sensasi dan bahwa diri tidak lebih dari sekumpulan persepsi yang terhubung secara kasual ini. Oh, berarti ini masuk juga ya ke teori kompatibilis. Hume tentang kehendak bebas menganggap determinis kausal sebagai sepenuhnya kompatibel dengan kebebasan manusia gitu. Ya udahlah gitu. Tapi ada yang lebih ekstrim nih sebenarnya. Jadi si pandangan tentang filsafat agama menurut Hume, contohnya ya, termasuk penolakannya terhadap mukjizat dan argumen dari rancangan untuk keberadaan Tuhan, sangat kontroversial sih pada masanya. Iya, kan emang kita pernah bahas kalau dilihat pada zamannya. Kalau saya mah lebih ke naturalis aja sih. Ya udahlah kan, kita di sini sebagai penikmat sejarah hasil cipta karya manusia juga. Jangan jadi alasan agama sebagai justifikasi atau pembenaran. Iya, penikmat, tapi di samping itu dia juga mempengaruhi utilitarisme, positivisme, logis, filsafat sains, filsafat analitik, ilmu kognitif, teologi, dan banyak bidang serta pemikiran lainnya. Nah iya, bahkan seorang Immanuel Kant juga memuji Hume sebagai inspirasi yang telah membangunkannya dari tidur dogmatis. Oke, kita balik lagi ke sejarah karir pada usia 25 tahun. Meski memiliki keturunan bangsawan, Hume tidak memiliki sumber penghasilan gitu dan tidak memiliki profesi terpelajar. Seperti biasanya pada masanya ia menjadi asisten pedagang. Meski harus meninggalkan negara asalnya di Skotlandia, dia melakukan perjalanan melalui Bristol ke La Flèche di Anjou, Prancis. Di sana dia sering berdiskusi dengan Jesuit dari College of La Flèche. Mending Hume sih kalau menurut gue mah dibandingkan Savigny gitu. Lebih parah sih, sama-sama keturunan bangsawan. Pada usia 13 tahun, Savigny telah menjadi yatim piatu cuy, yang kemudian dibesarkan oleh sahabat baik ayahnya, kalau gak salah M.D. Newrat. Enggak juga Nan, tapi si Hume ini tidak pernah menikah dan tinggal sebagian di rumah keluarga Crimside yang telah menjadi milik keluarga tersebut sejak abad ke-16. Iya, kalian tahu asal dari kata David Hume. David ini mengubah ejaan nama keluarganya pada tahun 1734 karena nama belakang rumah diucapkan seperti Hume. Maka jadilah David Hume. Nah, jadi kesimpulannya kawan, kenapa filsuf Skotlandia dan kontemporer Hume sering mengkritik skeptisisme Hume? Karena pengaruh besar Hume pada filsafat kontemporer sejumlah besar. Pendekatan dalam filsafat kontemporer dan ilmu kognitif sering disebut human, dan
Mengapa Hume kesulitan dalam menentukan secara definisi posisi akhir tentang agama? Hal ini karena meskipun condong ke bentuk deism yang lemah, dia sangat meragukan bahwa kita akan pernah dapat menemukan keseimbangan bukti yang cukup baik untuk menerapkan penerimaan posisi agama apapun. Dia menambahkan bahwa Hume tidak percaya pada Tuhan dalam teisme standar. Nah, benar tuh. Tambahan sedikit sejarah gitulah. Selain filsuf, si David Hume ini dianggap sebagai sejarawan juga sih, karena karya-karya Hume sangat dikenal oleh sebagian tokoh sejarawan, yang mana juga Hume merupakan filsuf terbesar dan pertama kali yang ada di era modern, dan yang mana juga bahwa pemikiran-pemikiran radikal dari Hume dapat diringkas secara sederhana gitu. Banyaknya juga karya-karya tulisan yang dibuat oleh David Hume dari tulisan filosofis, maka dari situ beliau dianggap sebagai sejarawan dan ilmunya mulai dikembangkan di negara-negara Skotlandia. Mungkin sekian podcast dari kita kelompok 5. Semoga dapat diterima oleh kawan-kawan semua. Maaf bila ada perkataan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.